Yang benar adalah bahwa banyak sebenarnya kita sedang melakukan pemantauan ya ataupun pengawasan. Jadi kita mengenal ada istilah orang dalam pemantauan, ada juga pasien dalam pengawasan. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa seseorang yang baru pulang dari suatu daerah terjangkit, ya, kemudian dia balik ke Batanghari, ataupun dia punya riwayat kontak dengan seseorang yang berasal dari daerah terjangkit, nah itu bisa kita katakan itu orang dalam pengawasan. Artinya selama 14 hari diawasi apakah bagaimana perkembangan kesehatannya. Bila mana dia ada keluhan batuk, pilek dan sebagainya, yang ada keluhan saluran pernafasan, berarti dia harus segera menghubungi petugas kesehatan terdekat. Kemudian seseorang ini walaupun tidak menunjukkan gejala apa-apapun, dia juga harus tetap dalam pemantauan. Nah, terhadap orang yang tidak menunjukkan gejala apapun, begitu dia pulang dari daerah terjangkit atau berkontak dengan orang-orang dari daerah terjangkit, maka dia melakukan isolasi diri. Artinya selama 14 hari itu dia sangat membatasi untuk bertemu atau berkontak dengan orang banyak, dan sebaiknya dia juga harus selalu memakai masker. Itu contohnya ya. Jadi itu ya orang-orang dalam pemantauan. Nah, bila mana ada gejala saluran nafasnya tadi, saluran misalnya demam, batuk pilek dan sebagainya, itu dia berobat. Dan setelah kita diobati ternyata gejalanya tidak membaik, maka dia bisa naik statusnya menjadi pasien dalam pengawasan. Nah, pasien dalam pengawasan ini biasanya kita berikan tindak lanjut. Tindak lanjutnya pemeriksaan lanjutan ya, seperti pemeriksaan ronsen, pemeriksaan labor dan sebagainya, sambil terus diawasi. Nah, bila mana memang nanti memenuhi kriteria dia sangat mungkin menderita corona, maka akan dikirim untuk diambil sampel pemeriksaan. Nah, kemudian sampelnya itu dikirim ke Jakarta. Kalau untuk kita di Jambi, pengambilan sampel itu baru bisa dilakukan di Jambi oleh petugas yang memang sudah kompeten. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kemungkinan kemarin yang beredar heboh itu adalah salah satu orang dalam pemantauan ataupun pasien dalam pengawasan. Dan sebenarnya ini tidak perlu diheboh-hebohkan. Kenapa? Kita harus menghargai privasi orang ya. Kan kasihan mereka diheboh-hebohkan, kemudian ditakuti. Nah, kita kan tidak ingin hal itu terjadi. Jadi selama ini sebenarnya kami sudah ada prosedur, ada tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam hal pemantauan maupun pengawasan. Namun kita memang tidak mau mengeksposnya ke media, ke publik, karena ini tentu bisa menimbulkan kepanikan ataupun keresahan, dan juga tidak baik bagi orang yang sedang diawasi atau dipantau. Nah, jadi tolong mungkin teman-teman media bisa sampaikan, kalaupun misalnya mengetahui ada orang-orang dalam pengawasan atau dalam pemantauan, ya tidak perlu diungkap, tidak perlu dipublikasikan gitu ya, supaya kita juga petugas kesehatan pun kita bisa bekerja sesuai dengan prosedur. Nah, kemudian juga si pasien sendiri dengan keluarganya juga lebih aman, lebih nyaman gitu ya. Jadi mungkin itu bisa saya jelaskan ya. Hal ini sebaiknya tidak usah kita ributkan gitu ya. Dan tolonglah kerjasama
dari kita semua, termasuk teman-teman media, bila mana ada informasi tentang seseorang yang baru pulang dari daerah terjangkit, dan kemudian tolong laporkan. Nah, boleh menyampaikan laporan kepada kami ya. Nanti kita akan melakukan upaya-upaya pemantauan seperti tadi ya. Gitu.